Timnas Indonesia mendapat kabar baik jelang laga melawan Australia dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Socceroos kini tengah menghadapi badai cedera yang membuat sejumlah pemain andalan mereka diragukan tampil. Laga ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Allianz Sydney pada 20 Maret 2025, sebagai bagian dari matchday ke-7 Grup C. Kondisi ini tentu bisa menjadi keuntungan bagi Timnas Indonesia yang tengah berusaha meraih hasil positif di babak kualifikasi. Sejauh ini, ada 7 pemain utama Australia yang mengalami cedera dan kemungkinan besar absen dalam pertandingan melawan Indonesia. Mereka adalah Kusiniengi, Portsmouth; Thomas Deng, Yokohama F. Marinos; Harry Souttar, Leicester City; Jordan Bos, Westerlo; Conor Metcalfe, St. Pauli; Nestori Irankunda, Grasshopper FC; Alessandro Circati, Parma. Media Australia melaporkan bahwa Jordan Bos kemungkinan besar akan absen lebih lama akibat cedera hamstring. Bek kiri berbakat itu mengalami cedera saat Westerlo menang 4-2 atas Standard Liège di Liga Belgia pada 10 Februari 2025 dan telah melewatkan pertandingan terakhir timnya. Sebelumnya, Bos juga pernah absen ketika Australia menghadapi Indonesia di pertemuan pertama pada September 2024. Namun, setelah pulih, ia sempat bermain dalam laga melawan Cina, Jepang, Arab Saudi, dan Bahrain, meskipun tidak tampil penuh di setiap pertandingan. Selain daftar pemain yang sudah cedera, Australia juga mendapat pukulan tambahan dengan absennya Matt Ryan, kiper sekaligus kapten tim. Ryan melewatkan 2 pertandingan berturut-turut bersama klub barunya RC Lens akibat cedera pinggul. Sejak kehilangan Ryan, Lens mengalami kekalahan beruntun dengan skor 0-2 dari Nice dan Strasbourg. Kondisi ini bisa menjadi kerugian bagi Australia jika Ryan tidak pulih tepat waktu untuk menghadapi Indonesia. Di tengah badai cedera, Australia mendapat sedikit angin segar. Nestori Irankunda, yang sebelumnya mengalami cedera kaki, telah kembali bermain untuk Grasshopper FC di Liga Super Swiss. Pada laga melawan Servette pada 16 Februari 2025, Irankunda tampil impresif meskipun timnya kalah 1-2. Ia bahkan hampir mencetak gol lewat sundulannya yang membentur mister gawang di menit ke-12 dan berperan dalam gol timnya setelah dilanggar oleh kiper lawan. Badai cedera yang menimpa Australia tentu bisa menjadi keuntungan bagi Timnas Indonesia. Meski demikian, pelatih Shin Tae-yong tetap harus menyiapkan strategi terbaik agar bisa memanfaatkan situasi ini dan membawa pulang poin dari Sydney. Jadon Montnor, pemain keturunan Indonesia yang gagal dinaturalisasi oleh Timnas Indonesia, kini semakin bersinar di Eropa dan berpotensi tampil di Piala Dunia 2026 bersama Suriname. Nama Jadon Montnor sempat menarik perhatian publik sepak bola Indonesia karena dikabarkan ingin memperkuat skuad Garuda. Pemain berusia 22 tahun ini disebut memiliki garis keturunan dari Medan, yang membuatnya berpeluang dinaturalisasi. Namun, harapan itu pupus setelah diketahui bahwa garis keturunannya terlalu jauh, yakni dari sang buyut. Sesuai aturan FIFA, seorang pemain hanya bisa berpindah federasi jika memiliki darah keturunan maksimal 3 generasi, yakni dari kakek atau nenek. Akibat aturan tersebut, proses naturalisasi Jadon Montnor tidak dapat dilanjutkan dan ia gagal membela Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski gagal menjadi bagian dari Timnas Indonesia, Jadon Montnor justru tampil gemilang di kompetisi Eropa. Pemain yang berposisi sebagai winger ini mencatatkan 6 gol dan 1 assist dari 22 pertandingan bersama Aris Limassol di kasta tertinggi Liga Siprus. Berkat performanya yang impresif, Aris Limassol kini bertengger di posisi 2 klasemen Liga, bersaing ketat dalam perebutan gelar juara. Statistik tersebut menjadi bukti bahwa Jadon Montnor terus berkembang dan menjadi pemain kunci di klubnya. Setelah gagal membela Timnas Indonesia, Jadon Montnor memilih untuk memperkuat Suriname, negara yang menjadi tanah kelahiran orang tuanya. Sejauh ini, Montnor telah bermain dalam 6 pertandingan bersama Suriname, mencetak 2 gol dan 2 assist. Tak hanya itu, ia kini berpeluang besar membawa Suriname tampil di Piala Dunia 2026. Timnas Suriname saat ini memimpin klasemen grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia zona CONCACAF.
Jika mampu mempertahankan posisi puncak, mereka akan melaju ke putaran ketiga dan berpeluang lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Sementara itu, meski gagal mendapatkan Jadon Monor, timnas Indonesia tetap menambah kekuatan dengan kehadiran striker baru. Ula Romeni, pemain keturunan yang kini resmi menjadi warga negara Indonesia, siap menjadi tambahan amunisi bagi skuad Garuda. Pemain berusia 24 tahun ini telah menyelesaikan proses naturalisasinya pada 8 Februari 2025 dan berpeluang besar tampil dalam laga kualifikasi menghadapi Australia. Secara statistik, Ula Romeni juga memiliki catatan impresif dengan mencetak 14 gol dan 1 assist dari 82 pertandingan di kasta tertinggi Liga Belanda. Kehadirannya diharapkan mampu mempertajam lini depan timnas Indonesia dalam perjuangan menuju Piala Dunia 2026. Persiapan timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 menghadapi kendala besar. Dana sebesar 227 miliar rupiah yang dijanjikan PSSI untuk awal tahun 2025 hingga kini belum juga cair. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sebelumnya mengumumkan bahwa dana tersebut akan diberikan pada Januari 2025, jauh lebih besar dibandingkan 150 juta rupiah yang diterima PSSI pada 2024. Namun, hingga pertengahan Februari, pencairan dana masih tertunda. Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo, mengungkapkan bahwa pemangkasan anggaran Kemenpora dari 2,3 triliun rupiah menjadi 1,3 triliun rupiah menjadi salah satu penyebab utama keterlambatan ini. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran, mengingat PSSI memerlukan anggaran sekitar Rp500-600 miliar untuk mendukung timnas Indonesia di berbagai level, termasuk tim senior dan kelompok usia muda. Tanpa dukungan finansial yang cukup, persiapan timnas Indonesia bisa terganggu. Mulai dari kualitas pelatihan, program kompetisi, hingga infrastruktur yang dibutuhkan untuk menunjang performa pemain. Meski menghadapi kendala pendanaan dari pemerintah, PSSI tidak tinggal diam. Sejauh ini, PSSI telah menjalin kerjasama dengan 25 perusahaan swasta, yang diperkirakan menyumbang dana sekitar 400 miliar rupiah. Namun, tambahan dana dari pemerintah tetap diperlukan untuk memastikan program jangka panjang berjalan sesuai rencana, terutama dalam persiapan menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Menpora Dito Aryo Tejo memastikan bahwa pemerintah sedang meninjau ulang alokasi anggaran untuk PSSI. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas guna mencari solusi terbaik. Sejumlah pengamat sepak bola menyoroti dampak dari keterbatasan anggaran terhadap performa timnas Indonesia. Jika dana tak segera dicairkan, persiapan tim bisa terganggu dan memengaruhi peluang lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Namun, Erick Thohir tetap optimistis dan menegaskan bahwa PSSI akan terus mencari alternatif pendanaan agar program latihan dan kompetisi tetap berjalan. Pemain timnas Indonesia, Sandy Walsh, mengungkapkan pengalaman kurang menyenangkan setelah membela skuad Garuda di Piala Asia 2023. Bek kanan kelahiran Belgia ini merasa komunikasi dengan staf kepelatihan KV Mechelen mulai merenggang setelah ia absen selama sebulan untuk bermain bersama timnas Indonesia di turnamen tersebut. Saya pergi selama sebulan saat itu, sepenuhnya disibukkan dengan turnamen itu. Saya memiliki perasaan aneh karena hanya ada sedikit komunikasi antara staf Mechelen dan saya, ujar Sandy. Situasi ini berdampak pada karirnya di KV Mechelen. Sandy, yang sebelumnya merupakan andalan di sisi kanan pertahanan, mulai kehilangan tempatnya di tim utama. Musim ini, ia hanya tampil dalam 7 pertandingan bersama klub Belgia tersebut, jauh berkurang dibandingkan musim-musim sebelumnya. Padahal, Sandy Walsh sudah mencatatkan 133 penampilan untuk KV Mechelen dengan torehan 9 gol dan 15 assist. Namun, setelah kembali dari Piala Asia, kesempatan bermainnya semakin menipis, membuatnya mengambil keputusan besar dalam karirnya. Menghadapi situasi sulit di KV Mechelen, Sandy Walsh akhirnya memutuskan untuk membuka lembaran baru. Pada bursa transfer musim dingin 2025, ia resmi bergabung dengan klub Liga Jepang, Yokohama F. Marinos. Pemain berusia 29 tahun itu menandatangani kontrak hingga 30 Juni 2027 dan berharap bisa mendapatkan menit bermain lebih banyak di klub barunya. Kepindahan ke Jepang juga menjadi tantangan baru bagi Sandy, yang kini berusaha membangun kembali karirnya setelah mengalami masa sulit di Belgia. Di tengah kepindahannya ke Yokohama F. Marinos,
Sandy Walsh tetap memiliki tugas penting bersama timnas Indonesia. Bulan depan, skuad Garuda akan melakoni 2 laga.